Anda juga pernah baca kutipan bahwa seorang pemimpin yang hebat itu adalah dia yang bisa menciptakan pemimpin baru. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz? Orang yang mengerti bahwa misi itu berbilang generasi, pasti dia akan memikirkan pergantian kepemimpinan dan karenanya penyiapan kepemimpinan gitu. Sebagaimana Nabi mengatakan kullukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin. Jika tidak menjadi pemimpin ya menjadi orang yang dipimpin gitu. Tetapi jika tidak menjadi pemimpin dipimpin, itu pun juga dia masih tetap memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya sendiri paling tidak, itu kan. Jadi kalau misal dipandang ya dari semua penjelasan Ustadz ini, dari kerusakan kepemimpinan gitu, krisis kepemimpinan bisa kemana-mana, ke budaya, bahkan ke jumlah manusia yang bisa berakibat kepunahan. Itulah kenapa Nabi itu mengatakan Better education for better life. Nah, Ustadz, mungkin di antara penonton-penonton kita di sini ada yang sudah menjadi pemimpin, Ustadz. Tapi masih belum menemukan caranya bagaimana menciptakan pemimpin yang baru. Istilahnya regenerasi, Ustadz. Nah, Anda juga pernah baca kutipan bahwa seorang pemimpin yang hebat itu adalah dia yang bisa menciptakan pemimpin baru. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz? Menciptakan atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh apa sih sebenarnya visi dan misi dia sebagai pemimpin, atau lebih luas lagi apa sih visi dan misi hidup dia gitu. Ambil contoh yang mutlak itu adalah Nabi, ya kan? Nabi Muhammad itu dia mempunyai misi dakwah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah, misi ini tidak mungkin diemban oleh dia sendiri kan? Mengapa? Karena pasti akan dibatasi oleh umur gitu. Karena itu harus ada kader yang melanjutkan estafeta itu. Nah, kader itu yang harus dibina untuk bisa melanjutkan visi dan misi itu. Maka lahirlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu para sahabat. Para sahabat membina muhibinnya. Lahirlah tabi'in, pengikut para sahabat. Tabi'in mengkader lagi, lahirlah tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah gitu, begitu seterusnya sampai ini hari gitu. Karena itu orang yang mengerti bahwa misi itu berbilang generasi, pasti dia akan memikirkan pergantian kepemimpinan dan karenanya penyiapan kepemimpinan gitu. Seperti kita merasa bahwa kita punya misi bukan hanya misi Insan Tama tapi misi dakwah yang lebih besar. Karena itulah maka kita menyiapkan, kita bikin sekolah pun juga sekolah calon pemimpin. Nah, misalnya kayak gitu. Tetapi jika dia punya visi sekedar menyangkut dirinya, maka dia justru kalau bisa itu tidak ada pemimpin kecuali dari dirinya gitu. Atau kalaupun ada pemimpin, itu pemimpin yang semacam melanjutkan legasi dia gitu. Jadi lebih personal gitu. Dan saya kira tanda-tanda itu sangat nyata di negeri kita ini hari. Gitu. Jadi bukan mencari yang terbaik tapi mencari yang bisa melanjutkan bukan melanjutkan tapi yang memenuhi hasrat dia gitu loh. Hasrat kekuasaan dia. Nah, itu. Kalau begitu, maka kemudian dia bukan menempa pemimpin, bahkan ada pemimpin yang baik pun dia tidak akan ambil. Karena apa? Karena pemimpin yang baik ini belum tentu dia akan melanjutkan apa yang menjadi keinginan dia gitu. Akhirnya seperti yang kita lihat. Nah. Ini kita lagi nggak nyindir siapa-siapa kan satu. Lagi ngomongin tentang pemimpin. Oke. Ya takutnya ada macam-macam nanti. Dan kepemimpinan kan mesti menjadi persoalan kita di sekeliling kita sehari-hari, tak terhindarkan itu. Nah, gitu. Iya. Mungkin terakhir nih Ustadz, mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz untuk para ayah bunda di sini yang
mungkin ingin melahirkan anak-anak yang menjadi calon pemimpin masa depan, ingin mencetak generasi pemimpin Ansarullah, ataupun anak-anak pemuda-pemuda yang ada di sini yang menonton channel Insan Tamasku yang ingin menjadi pemimpin, mungkin ada pesan-pesan dari Yang Ustadz pertama, kita ini tidak mungkin tidak terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan. Tidak mungkin. Mengapa? Karena kepemimpinan itu sesuatu yang bersifat sunatul atau fitrah. Sebagaimana Nabi mengatakan kullukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin. Nah, gitu. Kalau sudah kullukum ra'in itu artinya tidak bisa tidak, orang pasti jika tidak menjadi pemimpin ya menjadi orang yang dipimpin gitu. Tetapi jika tidak menjadi pemimpin dipimpin, itu pun juga dia masih tetap memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya sendiri paling tidak, itu kan. Coba Alif pikirkan, bagaimana bisa orang itu makan dan minum sesuatu yang membahayakan dirinya. Padahal makanan itu, minuman itu kan tidak bisa masuk ke mulut dengan sendirinya, nggak bisa kan? Betul. Misalnya tiba-tiba pluk masuk ke dalam mulut kita, enggak kan? Pasti ada yang memasukkan, bener nggak? Yang memasukkan siapa? Dirinya. Kecuali orang lain namanya dicekoki gitu kan. Kemudian ada yang menggerakkan tangan untuk memasukkan makanan atau minum ke dalam mulutnya. Pun dia masih bisa mengomando mulut itu jangan membuka. Masih bisa loh. Jadi dia mengomando tangannya memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut, tapi sekaligus dia mengomando mulut jangan membuka. Bisa loh itu. Jadi mengomando sesuatu yang kontradiktif. Bisa itu. Tapi kan tidak. Dia mengomando tangan untuk membawa makanan dan minum ke dalam mulut, lalu dia mengomando mulut juga untuk membuka. Setelah masuk masih bisa. Ya, jangan dikunyah. Gitu. Setelah dikunyah masih bisa, jangan ditelan. Masih bisa. Coba berapa komando itu. Tapi mengapa sudah tahu bahwa itu merusak dirinya masih dia juga lakukan? Problem apa di situ? Problem kepemimpinan sebenarnya. Ya kan? Kepemimpinan dirinya gitu loh. Wong dia itu bisa memilih kok makan dan minuman yang benar kok. Itulah kenapa Nabi itu mengatakan al-batnu aslud da'i. Perut itu pangkal dari penyakit. Wal khimyatu aslud dawa'i. Dan mencegah itu pangkal dari kesembuhan atau pangkal dari obat itu. Nah, kapan kita bisa mencegah atau bisa mengatur perut itu? Intinya itu kan mengatur makanan dan minuman kan gitu. Coba bayangkan. Jadi sebegitu pentingnya kepemimpinan itu. Sampai hal-hal yang menurut kita itu sesuatu yang remeh ya. Remeh. Ternyata bisa menjadi problem besar. Loh, ini hari penyakit itu kalau kita membaca ya, dulu itu penyakit itu timbul karena faktor lingkungan. Ada TCD namanya itu. Arif belum lahir itu tahun-tahun 70, 60, 70 itu. Tipes kolera disentri itu karena lingkungan. Sanitasi yang kotor, air yang kotor, segala macam makanan yang kotor itu TCD, tipes kolera disentri. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian muncullah penyakit karena makanan, itulah kanker. Kemudian yang ketiga muncul karena perilaku. Nah, itulah HIV segala macam itu. Ketika penyakit itu muncul karena makanan dan perilaku, itu kan berarti muncul dari diri orang itu sendiri kan? Ya toh? HIV apalagi yang kemudian same-sex marriage itu, pernikahan sejenis itu. MSM gitu. Male sex male gitu. Nah, itu kan karena perilaku itu. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa justru kepemimpinan terhadap diri itu sebenarnya sesuatu yang sangat basis dia, sangat dasar. Yang akan menentukan keberhasilan dia di dalam memimpin komunitas dan bahkan memimpin yang lebih besar lagi itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau engkau lihat aku ini taat kepada Allah dan Rasul, ikuti aku. Tapi kalau engkau lihat aku tidak taat, jangan ikuti aku gitu. Jadi taat dia kepada Allah dan Rasul itu kan kepemimpinan dia atas dirinya gitu. Kalau dia ingin mengatakan kalau aku berhasil memimpin diriku sendiri untuk taat kepada Allah dan Rasul, ikuti aku. Tapi kalau aku tidak, berarti aku sebenarnya tidak pantas untuk diikuti gitu, karena aku gagal memimpin diriku sendiri. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat basis gitu. Karena itulah maka
penting untuk ditumbuh kembangkan kesadaran tentang kepemimpinan pada level yang sangat dasar seperti ini gitu. Karena jika kepemimpinan yang sangat dasar ini berhasil, maka dia akan berhasil juga memimpin dalam komunitas yang lebih besar. Coba, dia punya kekuasaan, kewenangan, tapi kekuasaan dan kekuasaan kewenangan itu bisa digunakan untuk hal yang baik. Tapi kenapa dia digunakan untuk hal yang baik, tapi untuk yang buruk? Dia ngerti bahwa dia sebenarnya sudah lebih dari cukup. Itu orang itu kan perlu cuma satu rumah. Maksudnya bisa nggak Alif tinggal di 2 rumah sekaligus? Nggak mungkin kan? Tidur di 2 ranjang sekaligus nggak bisa. Kalau di kamar Alif itu ada 2 ranjang, pasti satu dikeluarkan. Sebagaimana juga tidak mungkin pakai sandal 2 pasang sekaligus, pakai mobil 2 mobil sekaligus, kan nggak mungkin kan? Artinya kebutuhan kita itu sebenarnya terbatas gitu. Nah, tapi ketika orang itu sudah tak lagi bisa mengendalikan dirinya, maka manusia itu bisa menjadi makhluk yang demikian rakusnya gitu. Ketika dia rakus, maka sesungguhnya di titik itu kalau kita baca dalam konteks kepemimpinan itu dia sudah gagal memimpin dirinya. Dan orang seperti ini tak layak untuk menjadi pemimpin di komunitas yang lebih besar gitu. Di situ. Nah, ini mungkin agak sedikit keluar dari dari tor yang udah disiapin sama Panitia, tapi ada sedikit pertanyaan menggelitik nih Ustadz. Tadi Ustadz sempat menyinggung tentang rusaknya perilaku pribadi itu akan berdampak ke sebuah komunitas yang lebih besar. Ana tuh beberapa waktu lalu pernah baca Prancis itu baru mengangkat Perdana Menteri baru. Usianya 34 tahun Ustadz. Dan dia seorang gay. Nah, itu gimana menurut Ustadz? Prancis negara yang begitu luar biasa dikagumi dunia, disegani, tapi memiliki Perdana Menteri yang punya kelainan gitu. Nah, gimana Ustadz? Ada satu orang yang rusak dengan dirinya sendiri tapi negaranya bisa maju Ustadz. Mohon maaf nih Ustadz, agak sedikit keluar. Memang itu satu kenyataan yang kita lihat ini hari. Sebenarnya begini, kita mesti clear dulu apa yang disebut dengan maju di situ. Kalau maju dalam pengertian yang bersifat material mungkin ya. Tetapi sekarang begini, kalau begini, apa sih bedanya manusia dengan hewan? Bedanya manusia dengan hewan itu kalau urusan syahwat itu kan manusia itu ada yang disebut dengan pernikahan kan gitu. Hewan enggak ada. Enggak ada kan ijab kabul di kalangan ayam atau kambing kan enggak ada gitu. Jadi di situ yang membedakan. Nah, dan itu yang kemudian membuat manusia itu menjadi derajatnya lebih tinggi daripada hewan kan. Tetapi jika manusia itu berhubungan seksual itu tak lagi menggunakan pernikahan, itu kedudukannya sama dengan hewan, kan? Kalau sama, yang semula lebih tinggi lalu sama, namanya maju atau mundur? Mundur. Itu mundur. Kemudian manusia melakukan sesuatu yang itu bahkan di dunia hewan tidak dilakukan. Itu. Apa itu? Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Tak pernah kita jumpai di mana tempat ayam jantan ngejar ayam jantan itu mau kelahi. Benar enggak? Gak ada kita jumpai ayam jantan ngejar ayam jantan itu mau kawin. Kalau mau kawin, dia pasti kejar yang betina. Kalau manusia tidak nikah, itu sama dengan anjing. Tapi kalau manusia itu laki senang sama laki-laki, itu derajatnya lebih tinggi sama atau lebih rendah dari hewan? Lebih rendah. Kalau lebih rendah, dia itu maju atau mundur? Nah, mundur. Mundur. Berarti dia mundur sebenarnya, bukan kemajuan. Jadi Perancis sekarang itu sedang mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Gitu. Jadi maju dan mundur itu memang tergantung cara kita memandang. Kalau ukurnya apa itu. Kalau kita bilang dengan ukuran sederhana tadi itu mundur ini. Mundur. Bagaimana bisa? Seorang laki-laki yang dia itu atau seorang manusia yang dia itu demen sama sejenisnya itu diangkat sebagai pemimpin. Seperti seolah-olah tidak ada lagi orang yang lebih sesuatu yang sebenarnya
dalam posisi yang lebih rendah daripada hewan. Nah, gitu loh. Berarti kerusakan udah kompleks banget tuh. Kompleks banget. Dan itu sebenarnya bukan soal personal. Sekarang ini dunia ini sedang menghadapi apa yang disebut demographic disaster, yaitu bencana demografis. Apa itu bencana demografis? Bencana demografis itu sederhananya adalah ketika fertility rate lebih rendah daripada mortality rate. Tingkat kelahiran lebih rendah daripada kematian. Ketika kelahiran lebih rendah dari kematian, manusia itu bertambah berkurang. Gitu. Kalau berkurang itu manusia pada suatu titik bisa punah apa enggak? Nah, ya, punah. Itu yang disebut demographic disaster. Dan itu terjadi sekarang ini di banyak negara. Jangan lagi di negara-negara yang ini. Negara yang dulunya itu begitu melimpah manusia, Cina saja itu sekarang terjadi penurunan terus-menerus. Di Jepang itu dulu kelahiran itu sekitar 2 juta. Sekarang itu turun 1 juta. Turun lagi sampai 700.000, bahkan sekarang mendekati 500.000 per tahun. Sementara kematian itu, manusia itu kan makin hari makin tua toh. Betul. Ketika makin tua dia mati. Sementara penggantinya itu lambat datang. Itulah kenapa jumlah penduduk Jepang itu Ali boleh cek itu turun dia. Sekarang itu baru lalu itu 130 juta, sekarang 125 juta. Turun 5 juta. Ada banyak desa-desa kosong nggak berpenghuni itu. Kalau Ali belum punya rumah, pengen punya rumah, datang ke Jepang itu ada 5 juta unit rumah itu kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada yang mewarisinya. Boleh ambil kalau bisa dibawa ke sini. Sekalian LKMA lah. Habis kesana. Habis LKMA. Terus sekolah kosong, SD nggak ada murid, SMP nggak ada murid. Coba. Ini disebut dengan demographic disaster. Itu bukan hanya di Jepang, di Korea begitu, di China begitu, dan Eropa. Eropa itu sudah lama sebenarnya. Italia, Prancis itu. Mengapa bisa begitu? Apalagi kemudian, kenapa? Karena mereka tidak mau kawin. Tidak mau nikah. Kawin mau tapi nggak mau menikah. Ketika nikah mau tapi nggak mau punya anak. Ketika punya anak mau tapi cuma 1, nggak mau 2. Ngerepotin gitu. Apalagi kalau demen laki-laki dengan laki-laki. Coba. Mana ada laki-laki sama laki-laki melahirkan anak? Berarti apa? Bencana demografi itu makin hari makin besar gitu. Jadi ini bukan kemajuan, ini kemunduran gitu. Ya kan? Lawong ayam aja makin hari makin banyak kok, karena ngerti kan, kawin terus gitu, bertelur terus, netes terus gitu kan gitu. Lu manusia itu nah gitu loh. Ya maka mesti jeli kita memandang yang disebut kemajuan. Makanya menarik itu. Saya itu lagi mau menyiapkan satu tulisan namanya demografik futuhat. Demografik futuhat. Futuhat. Jadi apa? Futuhat itu kan perluasan wilayah, penaklukan. Ya, penaklukan demografis. Gitu. Kita tunggu karyanya ya. Karya Ustadz Ismail. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau misal dipandang ya dari semua penjelasan Ustadz ini, dari kerusakan kepemimpinan gitu, krisis kepemimpinan bisa kemana-mana, ke budaya, bahkan ke jumlah manusia yang bisa berakibat kepunahan. Itulah kenapa Nabi itu mengatakan sinfani, ya, ada 2 orang, sinfani finnas atau sinfani alan nas. Ida solaha solahan nas. Kalau baik dia baik manusia. Wa ida fasada fasadan nas. Al ulama'u wal umaro. Gitu. Jadi kalau ulamanya dan umaroknya rusak seluruh negara. Itu seluruh manusia. Seperti ini hari yang terjadi gitu. Jadi dari sepanjang obrolan Ana dengan Ustadz Ismail, teman-teman semuanya, sahabat Santa Maskul, Ana bisa menyimpulkan bahwa dunia Islam sedang membutuhkan pemimpin Ansarullah. Nah, mungkin dari Ustadz ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya yang ada di sini. Jadi begini, kita ini hidup itu pendek, ya. Saya ini sekarang berapa sih umur saya? 62. 62 tahun. Ya, 62. Saya lahir tahun 62. Sekarang 24, berarti 62 juga. Udah hampir seusia Nabi Ustadz. Iya. 63 lahir tahun 62, umur 62 ini sekarang ini. Jadi
Tapi setua-tua orang itu tetap aja pendek. Dalam hadis itu Nabi mengatakan begini, ma'ana fid dunya, tidaklah kita hidup di dunia illa karokibin, kecuali seperti seorang pengendara istadalla tahta sajaratin tumaroha wa taraka. Seperti pengendara yang istirahat sebentar di bawah pohon kemudian meninggalkan pohon itu. Itulah masa hidup kita di dunia, seperti orang istirahat di bawah pohon. Yang kalau kita bandingkan dengan waktu yang akan kita tempuh di akhirat kelak, itu akan terasa lebih sedikit lagi. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat nanti itu seperti 1000 tahun dalam hitunganmu. Andai kita ini hidup 100 tahun, 1/10 dari 1000, berarti kita hanya hidup di akhirat itu bagaikan cuma 2,4 jam di akhirat. Itu kalau 100 tahun. Sangat jarang orang bisa hidup sampai 100 tahun. Kalau cuma 50 berarti 1,2 jam di akhirat. Hanya 2,4 jam atau 1,2 jam tadi itu menentukan masa depan kita yang demikian panjangnya dan abadi. Itu. Alif pasti sering mendengar kamu harus mempersiapkan masa depanmu gitu. Dan untuk masa depan itu lalu sekolah. Berapa lama sekolah? Coba SD 6 tahun. Belum lagi TK 2 tahun. Ya, anggap SD sajalah 6, SMP 3, 9, SMA 3, 12, S1 anggap 4 tahun, sudah 16 tahun. Kalau ditambah S2 2 tahun jadi 18 tahun. 18 tahun. Kemudian anggap misalnya mulai bekerja itu umur 25 tahun. Pensiun umur 60 tahun umamanya. Berarti berapa? 35 tahun toh. Benar enggak? 25 tambah 35 kan 60. Coba antum hitung. Kita ini punya yang disebut masa depan itu 35 tahun. Untuk 35 tahun kita persiapannya berapa? 16 tahun. Jadi separuhnya. Sementara untuk masa depan kita yang kekal abadi. Kekal abadi itu artinya kan unlimited kok. Ya kan? Uncountable, tak bisa dihitung jangka waktunya itu. Kita cuma punya waktu 1,2 jam. Tuh. Ya, Masya Allah. Itu. Simpel ya perumpamaannya ya. Iya, simpel. Berarti apa? Kita ini harus gunakan itu yang 1,2 jam tadi itu. Dibandingkan dengan waktu yang bakal kita alami nanti itu. Dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, maka seburuk-buruk nasib kita di dunia itu masih ada recovery-nya. Kolonel Sander itu dia baru bangkit itu di usia berapa? 62 tahun. Setelah gagal nggak karu-karuan itu. Masih bisa 62 tahun itu das bangkitnya. Tapi kalau kegagalan di akhirat, kapan mau bangkitnya coba? Nggak ada lagi ya. Nggak ada, no more chance. Tidak ada hidup yang kedua. Itu cuma sekali saja. Karena itu kita ini harus berpikir sangat serius menghadapi hidup kita sekarang ini. Mengapa? Karena kesempatan kita hanya sekali ini. Tidak ada kesempatan yang kedua. Celaka orang yang mengabaikan kesempatan ini. Itulah yang kemudian menjadi penyesalan yang tidak pernah habis. Itulah kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Itu semua manusia dalam keadaan merugi. Meruginya tadi itu persiapannya cuma 1,2 jam untuk kekal abadi. Itu orang yang persiapan 16 tahun untuk 35 tahun saja kalau nggak persiapan rasa rugi, apalagi yang cuma 1,2 jam gitu loh. Jadi jangan sampai kita menyesal. Seperti apa menyesalnya orang-orang yang sudah tiba di akhirat? Ya, kita bisa baca Quran. Ada nasihat bagus dari Hamka. Tahu Alif Hamka? Ya, Buya Hamka. Buya Hamka. Buya Hamka itu bilang begini. Tak perlulah kita itu ikut tenggelam untuk tahu laut itu dalam. Gitu. Cukuplah orang lihat orang tenggelam itu pasti dalam. Gak usah kita ikut tenggelam. Artinya cukuplah kita itu membaca Quran, tahu penyesalan orang-orang itu. Orang kafir menyesal, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, lebih baik aku dulu menjadi tanah daripada menjadi manusia kafir. Oke, jangan jadi kafir kita. Udah menyesal begitu kok. Gitu.
Menyesal juga orang yang sudah beriman tapi tak banyak amal soleh. Ya laitani kontam tuli hayati. Itu. Atau laula ahartani ila jaring qori fa'asaddaqo. Jadi ada orang yang pingin hidup ditunda kematiannya, hidup sesaat, mau apa? Mau sedekah dia. Wa aku minas solehin, dan ingin menjadi orang yang soleh. Bisa? Tidak bisa. Itu. Jadi tidak perlu kita ini mati dulu lalu menyesal untuk tahu bahwa penyesalan itu begitu rupa. Kita dengan membaca Al-Quran, itu gunanya membaca Al-Quran. Itu kita tahu apa yang bakal terjadi. Jadi tegasnya kita harus memanfaatkan waktu yang pendek ini. Pendek ini. Antum mungkin nggak kerasa ya pendeknya. Loh saya ngerasa karena sudah 62 tahun. Nah, gitu loh. Iya kan? Gitu. Ali berapa umur? 17. 17 masih. Kalau di ini kan masih 40 tahun lagi ya, atau 45 tahun lagi untuk sama dengan saya. Nah, jadi harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, insan tamak itu memberikan ruang, memberikan media, memberikan proses, memberikan konsepsi strategi untuk menumbuh kembangkan anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang soleh dan soleha. Lebih daripada itu menjadi calon-calon pemimpin, bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpin Ansarullah. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan dari obrolan saya dengan Ustadz Ismail ini adalah yang pertama, bahwa waktu ini singkat, hidup ini singkat, dan jadilah seorang yang berarti ya Ustadz ya. Jadilah seorang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Yang kedua adalah memperbaiki diri sendiri dan menjadi pemimpin, minimal untuk diri sendiri, dan kemudian bisa menjadi pemimpin yang membawa kemaslahatan untuk umat. Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Ismail, Masya Allah luar biasa sudah menyempatkan waktunya mengobrol dengan saya di sini. Dan juga buat teman-teman semuanya boleh request di kolom komentar, insya Allah kita akan ngundang siapa lagi dan akan membahas apa gitu. Karena Insan Tama membuka ruang yang sangat luas untuk teman-teman semuanya, calon-calon pemimpin Ansarullah, bisa menuangkan pikirannya di channel Insan Tama School. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz Ismail. Saya Fatih Alif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.